dan kawan-kawan itu menuntut ilmu dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang memang beliau bermadhabkan Syafi'i. Jadi tali temali keilmuan kita mulai dari organisasi ini ya, secara organisasi Nahdlatul Ulama atau Wasliyah itu rata-rata semuanya Syafi'iyah. Kenapa Syafi'iyah? Karena memang gurunya Syafi'iyah. Jadi amanat ilmu yang dititipkan oleh guru kepada murid itu dipegang pulang itu. Dibawa pulang, dipegang dan dikembangkan. Jadi tentang yang disampaikan, saya teringat yang disampaikan guru kita tadi, Prof. Munzir tadi, bahwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi beliau seakan-akan dalam jawabannya beliau anti tarikat. Saya pernah mendengar cerita itu, tapi saya tidak pernah membaca seperti apa jawabannya. Andai kata ini berandai-andai, asumsi saja, saya yakin bahwa beliau orang yang bertarikat beliau. Beliau orang bertasawuf, sufi. Kenapa? Karena tidak ada satu pun yang saya tahu silsilah dalam mazhab Imam Syafi'i yang anti tarikat itu tidak ada. Sampailah ke Imam Nawawi, bahkan sampai ke Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i tidak dikenal apa tarikatnya, karena memang tidak disebutkan. Akan tetapi di dalam kitab Tanwirul Qulub itu disebutkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ketika mereka berkawan berdua itu yataraddadu ila majalisis sufiyah. Itu saking seringnya pengarang menyebut yataraddadu, bolak-balik ke majelis-majelis sufi. Jadi awalnya memang ada statement-statement Imam Syafi'i yang dianggap anti kepada sufi atau tarikat, tapi kemudian berubah. Boleh jadi. Di awal itu beliau belum berteman begitu dekat, tapi kemudian beliau berteman dengan baik. Dan itu ada di dalam kitab Tanwirul Qulub yang kita pagi Ahad sebelum Ramadan kemarin, setiap pagi Ahad kita membacanya di pesantren Kampar di pondok kita. Jadi para guru sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, umi dan ustazah sekalian, jadi kenapa kita bermadhabkan Imam Syafi'i? Yang pertama, jawaban Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di dalam ijazah yang beliau ijazahkan kepada almarhum ayah saya. Itu saya punya fotonya ijazahnya, tapi tidak saya masukkan dalam makalah yang dibuat itu. Karena mayoritas, yang pertama, karena mayoritas ulama-ulama yang ada di Indonesia itu Syafi'iyah. Pahamnya. Itu ada di bawah ijazahnya itu. Andaikan bisalah saya menampilkan ijazah itu, bisa kita baca bersama-sama. Dan kemudian dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iktimadnya kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fil usul, fil furu' alal madzahibil arba'ah. Ini ijazah beliau yang saya bacakan ini. Alal madzahibil arba'ah illa fil ifta'i wal qada' fabima alaihi fudala'u hadhil ummah a'ni bihim al ulama asy-syafi'iyyah. Jadi sangat jelas sekali. Kenapa orang Sumatera kita, orang Sumatera kita bermadzhab Syafi'i? Karena kita kokoh memegang petuah guru kita. Itulah inti dari berguru. Itulah inti dari bersanad. Ambil ilmunya, amalkan, pakai, yakini. Itu yang perti sejati itu. Jangan ambil ilmunya, teorikan, jangan dibuat. Itu yang Muhammad Perti tadi itu. Ilmunya diterima, tapi tak dibuat. Apa kemudian alasannya? Modernisasi, ikhtilaf ulama. Berapa sembahyang tarawih saya nu? Saya sekarang alhamdulillah semenjak menjadi mujtahid ini 8 tarawih saya. Kalau dulu masih taklid 20 tarawih saya. Jadi seakan-akan yang tarawih 20 itu mukallid semua. Padahal mereka kokoh memegang petuah gurunya. Dan yang 8 itu, yang 8 rakaat itu bukan tarawih, itu salat tarwihatin namanya. Karena tarawihnya 2 kali cuman. Salatnya salat tarwihatin namanya. Jangan disebut salat tarawih yang 8 itu. Kalau mau sebut salat tarawih, minimal tarawihnya itu 3 kali. 3 kali salam yang 4 itu. Kan satu tarwihah itu 4 rakaat, 1 tarwihah. 4 rakaat, 1 tarwihah. Kalau cuman 2 kali baru
tarwihaten namanya. Jadi sholat itu namanya sholat tarwihaten. Kalau sholat tarawih itu yang 3 minimal tarawihnya itu. Itu baru sholat tarawih itu. Kita tidak tanggung-tanggung. 4 kita jadikan tarawihnya. Almarhum Abuya, almarhum guru-guru yang saya sebutkan tadi itu, mereka kokoh memegang itu. Jadi kemanapun mereka pergi itu mereka amalkan. Jadi nampak jati dirinya. Bahkan saya pernah pergi mengaji dengan almarhum Abuya ini. Itu pengajiannya di masjid yang tidak perti. Sebutlah Masjid Muhammadiyah. Tapi beliau sholat tarawihnya 20 di situ. Sampai-sampai jemaah udah selesai sholat 8, Buya kami udah selesai Buya, sebentar saya sholat dulu. Jadi pengajiannya nanti ditundanya setelah beliau selesai melaksanakan yang 20 itu. Ya apakah salah seperti itu? Apakah taklid? Nah, itu bukan taklid. Itulah inti dari berguru. Itulah inti dari bersanad itu. Kita ambil ilmunya, kita amalkan, kita jadikan pegangan. Para buya sekalian, guru-guru kami, para umi dan ustazah, hadirin sekalian, tentang pondok pesantren, Perti ini sebenarnya gerakan tua sebenarnya. Kalau dari sejarah yang saya ketahui, yang saya baca, yang saya dengar, termasuk dari almarhum, gerakan tua. Karena gerakan mudanya yang tadi yang disampaikan oleh Prof tadi, Al-Uratul Uthqah tadi itu, penggemar-penggemar itu. Mereka membuat persatuan PGAI. Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menerima surat dari Syekh Abbas agar keilmuan-keilmuan yang ada di surau-surau saat itu sudah berkembang, itu dibuat lebih modern. Secara klasikal katakanlah, terbentuklah madrasah. Jadi kalau ditanya sebenarnya, PRT ini gerakan tua. Mulainya dari surau. Bukan langsung dari madrasah. Dan otak pembaharuan itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Walaupun beliau tidak pernah pulang ke Minangkabau. Atau kalau mungkin ada buya-buya kita ini yang mengetahui apakah beliau pernah pulang, setahu saya beliau tidak pernah pulang ke Minangkabau. Artinya yang menetap di sana, wallahu alam. Tapi yang dikirimnya siapa? Murid-murid beliau. Jadi pemikiran-pemikiran beliau itu beliau tuangkan dalam diri murid-murid beliau di Sumatera Barat. Itulah diantaranya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dari surau berubah menjadi madrasah, akan tetapi cara yang dianut cara-cara pesantren. Apa maksudnya cara-cara pesantren? Ada asramanya, ada masjidnya, ada ruang belajarnya, ada pembimbing di sana dan lain-lain sebagainya. Kalau dahulu yang belajar di Candung, di Bukit Tinggi itu, ketika saya diajak oleh almarhum jalan-jalan ke sana, pergilah kami ke rumah tempat beliau tinggal dulu waktu di pondok itu. Beliau tidak tinggal di asrama. Beliau tinggal di rumah masyarakat. Itulah asramanya. Karena waktu itu wallahu alam apakah sudah ada asrama yang sekarang atau belum, saya pun tidak menanyakannya. Tapi inilah dulu asrama kami kitanya. Ini sekitar sini orang Kampar nih, ini Tiris, ditunjukkannya semuanya. Artinya pendidikan itu pendidikan seperti di pesantren. Jadi dari surau ke pesantren. Dari pesantren inilah, surau, madrasah atau pesantren, kemudian muncullah Perti ini. Jadi abuya sekalian, para guru sekalian, ustazah dan umi sekalian, Perti yang sekarang ini tidak bisa mengabaikan surau dan pesantren. Kalaulah organisasi ini ke depan tidak melibatkan basis yang utama ini, antara surau dan pesantren ini, kalau tidak dilibatkan dalam Perti ini, kurang yakin saya akan bergerak Perti ini ke depan, akan berkembang. Karena yang hadir-hadir ini pimpinan-pimpinan pondok semua, yang rata-rata pelatnya sama dengan kita ini. Buya Junaidi dari Guntu. Orang tua beliau sekolahnya di pesantren Perti Naumbai. Di pesantrennya Buya Zul. Buya Zul pimpinan pesantren Perti. Buya Saidul Tombang lulus dari pesantren Perti di Kampar, bikin pesantren pula di Gunung Sailan, Perti juga. Cuman lambangnya tidak lambang Perti. Apa bedanya antara kita secara lembaga pendidikan dengan Muhammadiyah?
Muhammadiyah yang memiliki lembaga pendidikan itu organisasinya, tuan-tuan. Kalau kita individu, jadi